kelompok kami ingin mereview buku cerpen yang berjudul Rumah Terakhir. Di sini kita akan mereview buku yang berjudul Rumah Terakhir karya Sumintarsih. Penerbitnya Pupa Media Utama, tahun terbitnya 2024, genrenya fiksi. Buku Rumah Terakhir merupakan kumpulan cerpen karya Sumintarsih yang menghadirkan kisah-kisah kehidupan sehari-hari dengan tema pendidikan, keluarga, perjuangan hidup, pengabdian guru, serta nilai kesabaran dan keikhlasan. Terdiri atas 15 cerita pendek, buku ini banyak terinspirasi dari pengalaman nyata penulis sebagai guru dan lingkungan sekitarnya, yang kemudian dipadukan dengan unsur fiksi sehingga terasa dekat dengan realitas masyarakat. Cerita-cerita dalam buku ini menggambarkan berbagai dinamika kehidupan, mulai dari perjuangan guru dalam mendidik siswa, tantangan menjalani pekerjaan dan keluarga, hingga kisah tentang keyakinan, pengorbanan, serta harapan dalam menghadapi ujian hidup. Berbagai cerpen juga mengangkat nilai religius melalui kisah perjuangan ibadah haji dan umroh yang syarat makna tentang kesabaran dan kepercayaan kepada takdir. Dengan bahasa yang sederhana, ringan, dan mudah dipahami, Rumah Terakhir mampu menyampaikan pesan moral yang mendalam tanpa terkesan menggurui. Setiap cerita menghadirkan pelajaran hidup yang dekat dengan pengalaman masyarakat sehingga dapat menginspirasi pembaca untuk menjalani kehidupan dengan lebih sabar, ikhlas, dan penuh rasa syukur. Dari buku yang kita review ada beberapa cerita yang sangat menarik, yaitu dimulai dari bab 1 berjudul Sepeda Motor dan Cinta. Cerita ini mengisahkan perjuangan Ayun, seorang guru yang harus menempuh perjalanan jauh setiap hari demi bekerja dan mengurus keluarga. Awalnya Ayun takut mengendarai motor karena trauma jatuh, sehingga ia harus naik bus dan angkot setiap hari. Namun karena ingin lebih cepat sampai rumah demi anak-anaknya, Ayun akhirnya memberanikan diri belajar naik motor. Cerita ini menunjukkan perjuangan seorang ibu dan guru dalam membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Pesan moral dari cerita berjudul Sepeda Motor dan Cinta yaitu rasa takut dapat dikalahkan demi orang yang kita sayangi. Kemudian ada di bab 2 yang berjudul Rumah Terakhir. Cerita ini menceritakan Mila, seorang wali kelas yang melakukan home visit ke rumah muridnya. Namun ketika berkunjung ke rumah terakhir, ia justru mendapatkan kritik dari orang tua murid karena dianggap terlambat melakukan kunjungan. Mila merasa sangat sedih dan terpukul, tetapi pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting baginya agar lebih baik dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru. Pesan moral dari berjudul Rumah Terakhir yaitu kritik dapat menjadi pelajaran untuk memperbaiki diri kita. Selanjutnya ada bab 3 yang berjudul Alamat Paling Jauh. Cerita ini berkisah tentang Dian yang melakukan home visit ke rumah murid yang jaraknya sangat jauh. Perjalanan panjang tersebut membuat Dian memahami perjuangan muridnya yang setiap hari harus menempuh perjalanan jauh menuju sekolah. Pesan moralnya adalah jangan mudah menilai orang lain tanpa mengetahui perjuangannya. Kemudian ada bab 4 berjudul Karena Ikut Suami. Cerita ini mengangkat kisah Anissa yang harus resign dari pekerjaannya sebagai guru karena mengikuti suaminya pindah ke Bogor. Perpisahan dengan sahabat dan lingkungan kerjanya membuatnya sedih, tetapi ia tetap memilih mendahulukan keluarga. Pesan moralnya adalah keluarga dan pengorbanan adalah bagian penting dalam kehidupan. Di sini ada bab 5 yang berjudul Akan Memulai Haji. Lisa mendapatkan kesempatan berhaji melalui undangan khusus, namun keberangkatan tersebut gagal karena suatu alasan. Walaupun kecewa, Lisa tetap percaya bahwa Allah memiliki rencana terbaik. Beberapa tahun kemudian, ia akhirnya benar-benar mendapatkan kesempatan untuk umroh. Pesan moralnya, kesabaran dan keyakinan akan membuahkan hasil indah pada waktunya. Setelah itu ada bab 6 yang berjudul Dahsyatnya Sebuah Keyakinan. Cerita ini menceritakan Ahmad yang sangat berharap bisa berhaji, tetapi rencana tersebut gagal. Walaupun kecewa, ia tetap berusaha ikhlas dan percaya kepada takdir Allah. Setelah itu ada pesan moralnya, keyakinan dan keikhlasan dapat menguatkan hati menghadapi cobaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari Melati. Bab 7 dikisahkan haji dan umroh. Cerita ini mengisahkan perjuangan tokoh untuk mewujudkan impian beribadah ke tanah suci. Meskipun menghadapi hambatan dan penantian panjang, tokoh tetap berusaha sabar dan yakin bahwa Tuhan akan memberikan waktu yang terbaik. Pesan moralnya, kesabaran dan keyakinan akan membawa seseorang pada impiannya.
Bab 8 dikisahkan kuliah S2. Cerita ini mengisahkan seorang perjuangan seorang guru melanjutkan pendidikan S2 di tengah kesibukan kerja dan tanggung jawab keluarga. Walaupun banyak tantangan, tokoh tetap berusaha menyelesaikan pendidikannya. Pendidikan membutuhkan kerja keras dan semangat pantang menyerah. Selanjutnya ada Kamu di Mana Bu Guru, diceritakan kedekatan antara guru dan murid. Ketidakhadiran seorang guru merasa muridnya merasakan kehilangan karena sosok guru sangat penting bagi mereka. Pesan moralnya, guru yang mengajar dengan tulus akan selalu dikenang muridnya. Bab 10 yaitu disemprot suami orang. Cerita ini mengangkat pengalaman tokoh yang mengalami kesalahpahaman hingga mendapatkan teguran dari suami orang. Dari kejadian itu, tokoh belajar pentingnya komunikasi yang baik. Pesan moralnya yaitu hindari prasangka buruk dan jaga komunikasi yang baik. Bab 11, pedihnya salah sangka. Cerita ini membahas rasa sakit akibat kesalahpahaman. Tokoh merasa sedih karena dinilai buruk tanpa pengetahuan kenyataan benar. Pesan moralnya, jangan mudah menilai orang lain tanpa mengetahui fakta. Bab 12 yaitu karena pesan bapak. Cerita ini menceritakan tokoh yang selalu mengingatkan nasihat ayahnya sebagai pedoman hidup dalam menghadapi berbagai masalah. Pesan moralnya yaitu nasihat orang tua adalah bekal penting dalam kehidupan. Selanjutnya yaitu bab 13 yang berjudul Ikhlas dan Sabar. Cerita ini mengajarkan pentingnya menerima cobaan hidup dengan sabar dan ikhlas meskipun keadaan tidak sesuai harapan. Pesan moralnya yaitu kesabaran dan keikhlasan membuat seseorang lebih kuat. Selanjutnya bab 14 yang berjudul Terpaksa Mengembalikan. Cerita ini berkisah tentang seseorang yang harus mengembalikan sesuatu yang diinginkan demi bersikap jujur dan tanggung jawab. Pesan moral yaitu kejujuran lebih penting daripada kepentingan pribadi. Selanjutnya yang terakhir bab 15 yaitu berjudul Jejak Emas Angkasa. Cerita ini menggambarkan perjuangan seorang dalam meraih cita-cita dan menghadapi berbagai tantangan hidup. Pesan moralnya yaitu setiap perjuangan akan memberikan pengalaman berharga. Kesimpulan dari buku Rumah Terakhir merupakan kumpulan cerpen yang sederhana tetapi penuh makna. Cerita-cerita di dalamnya menggambarkan kehidupan sehari-hari seperti dunia pendidikan, keluarga, perjuangan hidup, dan pengabdian guru, serta nilai kesabaran dan keikhlasan. Penulis ini berhasil menyajikan kisah yang dekat dengan realitas sehingga mudah dipahami dan mampu menyentuh perasaan pembaca. Setiap cerita mengandung pesan moral yang penting seperti semangat berjuang, pentingnya keluarga, rasa syukur, dan sikap ikhlas dalam menghadapi masalah. Bahasa yang digunakan juga ringan dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan pembaca. Secara keseluruhan, buku ini cocok dibaca oleh pelajar, guru maupun masyarakat umum karena selain menghibur, buku ini juga memberikan banyak pelajaran hidup dan motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik.